Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait cara mengelola keuangan pribadi atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan sebagai inspirasi. Seperti kita ketahui, dalam kehidupan manusia tentunya banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Antara lain yaitu kebutuhan primer, di mana kebutuhan primer ini terdiri kebutuhan akan sandang, yaitu kebutuhan akan baju, kebutuhan akan celana, kebutuhan akan kaos, kebutuhan akan sarung dan mukena untuk ibadah, dan kebutuhan lainnya yang sifatnya sandang untuk memenuhi kebutuhan akan tubuh kita. Karena tanpa memenuhi kebutuhan akan sandang, tidaklah mungkin kita akan berjalan dengan normal. Karena itu adalah kebutuhan primer. Selain sandang adalah kebutuhan akan pangan. Nah, ini kebutuhan akan pangan ini merupakan penentu bagi hidup kita. Mungkin saja tanpa terpenuhinya kebutuhan akan pangan, kita tidak bisa akan hidup, karena dia adalah sumber energi. Kebutuhan akan pangan dimulai dari kebutuhan akan nasi untuk makan, sayur-sayuran untuk makan, buah-buahan, makanan penunjang, termasuk minum. Itu adalah kebutuhan pangan yang mau tidak mau harus kita penuhi supaya kita bisa hidup. Yang selanjutnya adalah kebutuhan akan papan. Seperti kebutuhan lainnya, kebutuhan papan itu juga kebutuhan pokok, kebutuhan primer, seperti rumah dan isinya, termasuk kursi, meja, mebel, dan lain-lainnya. Itu pun harus kita penuhi supaya kita bisa hidup layak. Nah, kebutuhan itulah yang disebut kebutuhan primer, yang mau tidak mau manakala kita punya uang, baik itu uang pribadi maupun uang keluarga, didahulukan untuk memenuhi kebutuhan primer tadi. Setelah kebutuhan primer terpenuhi, maka kita akan beralih memenuhi kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder di mana kebutuhan yang sifatnya penunjang untuk memenuhi kebutuhan primer, penunjang dari kebutuhan primer. Misalkan saja kita harus punya alat transportasi, kipas angin, sekalipun televisi gitu, atau alat-alat makan, alat-alat dapur, itu merupakan juga kebutuhan sekunder yang juga kita harus penuhi manakala kita ingin hidup layak. Antara kebutuhan primer dan sekunder ini adalah saling menunjang, saling mendukung. Itulah tahapan yang kedua yang harus kita penuhi manakala kita mempunyai uang pribadi atau uang dalam keluarga. Setelah itu ada kebutuhan luks. Nah, kebutuhan luks ini bisa saja kita penuhi atau tidak. Karena kebutuhan luks ini adalah untuk lebih sifatnya ke gengsi. Misalkan saja perhiasan, berlian, emas, perak, dan mobil-mobil yang mewah. Itu bisa saja kita penuhi untuk gengsi kita, atau juga bisa saja kita tidak penuhi, tidak masalah. Namun manakala kita punya uang pribadi atau keluarga berlebih,
kita harus mempunyai pointer barang-barang mana yang harus kita beli selain kebutuhan primer dan sekunder tadi. Yang harapannya harusnya barang-barang yang sifatnya investasi. Antara lain kita belikan tanah untuk bangunan kontrakan, belikan properti untuk dikontrakan atau untuk dijual kembali dalam jangka lama, atau dibelikan tanah pertanian untuk ditanami. Itu bisa menjadi harapan, tumpuan harapan manakala kita dalam kesusahan. Bahkan kalau kita bisa manage-nya, itu malah menambah untuk keuangan kita, menambah kesejahteraan bagi kita. Jadi kesimpulannya, belikanlah kepada barang-barang yang sifatnya investasi manakala kita punya uang pribadi atau keluarga yang berlebih. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Jangan lupa subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.